Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya masih di ARD channel official. Perlu digarisbawahi, tadi kembali lagi, jin kan kadang-kadang memberi informasi yang benar. Iya. Tapi banyak juga ada jin yang memberikan informasi yang salah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi tentang Vina ya. Jadi kan Kang Sandi ini selaku pakar spiritual dan ahli hikmah. Jadi menurut Kang Sandi, menurut mata batin dan penglihatan Kang Sandi, sebetulnya yang masuk ke saudaranya Vina tersebut itu asli sosok Horin dari Vina tersebut atau memang jin liar yang akan mengadu domba? Belum pernah melihat. Tapi kalau dilihat dari tadi yang dibicarakan, terus apa yang diomongin bener, apa yang diomongin persis sama pengalaman dan kejadian si korban, itu besar kemungkinan jin Korea. Oke pemirsa, mungkin di kesempatan kali ini kita akan bersilaturahmi pada salah satu narasumber kita, yaitu konon menurut informasi beliau bisa bicara dengan hewan atau tumbuhan ya. Fisiki ternyata ditelusuri ternyata benar, ya Ya mungkin itu silahkan. benar. Itu kembali lagi mungkin ke pelapornya. Kalau meyakini dengan apa yang diucapkan oleh Vina gitu ya, mungkin pelapor mencari lagi fakta-fakta yang lain, data-data lain, kesaksian-kesaksian lain, baru dilaporkan lagi ke pengadilan supaya diungkap lagi kasusnya. Mungkin barangkali seperti itu. Ya. Jadi bukan pernyataan dari Vina yang kerasukan makhluk gaib, tapi itu sebagai salah satu acuannya untuk mencari fakta-fakta atau data-data lain, kurang lebih seperti itu ya Kang. Perlu digarisbawahi, tadi kembali lagi, jin kan kadang-kadang memberi informasi yang benar. Iya. Tapi banyak juga ada jin yang memberikan informasi yang salah. Itu karena mungkin ada niat untuk menjerumuskan, membuat celaka, atau menjadikan orang berburuk sangka. Termasuk banyak juga jin Horin yang masuk ke badan seseorang, memberitahukan, ini saya disantet, ini saya diterus sama si Anu. Itu jangan dulu ditanggap, jangan dulu kita terima. Disaring Karena dulu. itu niat jin untuk menjerumuskan kita, bisa menjerumuskan hati kita untuk berburuk sangka kepada orang lain, untuk juga mencelakakan kita, bermusuh-musuhan dengan saudara atau tetangga. Itu salah satu sifatnya jin, termasuk itu, termasuk kayak gitu. Terus jin ada yang baik enggak? Tadi pertanyaan, jin ada yang jin banyak, karena jin juga terhukumi oleh syariat. Jin juga diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinni wal insani illa liya'budun. Tidaklah kita ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi jin juga beribadah. Berarti kalau jin beribadah sama seperti kita juga kan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau untuk keseluruhan jin, ini kan tadi pembahasannya hanya jin Horin, jin Horin. Tapi kalau untuk keseluruhan jin, ya mungkin itu. Nanti jangan disamakan, jangan semua yang masuk ke dalam badan manusia itu jin Horin. Bisa jadi yang tadi masuk ke raganya saudara korban, itu bisa jadi jin Horin karena dia mengalami. Nanti ada juga yang masuk ke badan orang lain, bisa jadi itu bukan jin Horin, bisa jadi jin yang lain yang untuk mencelakakan kita, memberitahu ini sakit. Kadang-kadang ada orang yang sakit kan, sering ada yang sakit, terus memberitahu ini sakit, ini sakitnya di teluh, ini santet, ini. Hati-hati itu, Banyakkan itu untuk mencelakakan, untuk menjerumuskan hati, untuk menjerumuskan kita ke dalam lingkaran perpecahan. Lingkaran perpecahan. Gini Kang, itu kan ini mah mungkin pertanyaan umum ya. Nah itu kalau misalkan orangnya sudah meninggal, nah
itu korinnya kemana itu? Apakah gentayangan apa kemana gitu? Sepertinya pertanyaan Ca ini kurang fokus dari tadi, kurang nyimak. Soalnya tadi kan saya udah bilang, Sampai saya udah sampaikan ya, jin korin itu mengcopy paste, terus dia melakukan apa yang dilakukan orang yang sudah Ya, meninggal. maksudnya pertanyaannya kalau ketika orang itu udah meninggal, kan mungkin jin korin masih hidup. Itu kemana? Apalah ke langit kemana gitu? Iya kan, itu mengcopy paste tadi, Udah. melakukan. Kadang-kadang kan orang yang suka berdiam di kebun nih, orang yang suka kebun meninggal, terus di kebun itu suka kelihatan kadang-kadang Oh. orangnya itu jin korin sedang meniru-niru apa yang dikerjakan oleh orang yang semasa hidupnya gitu. Berarti meniru aktivitas kita. Meniru aktivitas Sampai mungkin hari kiamat mungkin. ya mungkin gitu aja, terus sampai habis durasinya gitu. Oh, berarti sama aja ya kalau jin itu ada masa hidupnya gitu seperti manusia. Kalau setan kan saya dengar itu sampai kiamat ya. Kalau jin itu ya seperti manusia ada matinya juga meskipun belum kiamat kubro seperti itu. Betul ya, Kang? Ya termasuk sama juga seperti kita. Karena karena sama seperti kita, cuman kalau jin hidupnya lebih lama dari kita. Ada yang 1000 tahun, 2000 tahun, ada itu jin. Kalau kita kan mungkin 60, 70, itu pun sudah ya agak susah gitu. Oh ya Kang, satu lagi, kalau masalah ruh itu gimana ya Kang? Masalah ruh, Iya. untuk ruh itu mungkin ada pendapat ulama yang berpendapat, yang saya dengar juga, ruh itu kebagi menjadi 3. Ada ruhul insan, ada ruhul hakiki, dan ada ruhul satu lagi saya lupa nih ya. Ada ruhul majazi katanya. Ada ruhul insan, ruhul hakiki, dan ruhul majazi. Ini ketiganya mempunyai sifat tersendiri katanya. Itu kalau nggak salah, ini kembali lagi ke siapa tuh, ada yang lebih paham, Iya. ada yang lebih mengetahui. Mungkin saya hanya mengetahui segini aja. Iya. Ada kebagi 3 yang termasuk itu ruhul hakiki, menerima atau menerima apa yang dia kerjakan selama hidup, ima amal baik atau amal buruk. Itu sedang menghadapi pertanyaan malaikat munkar wa nakir, pertanyaan siksa kubur kubur. atau nikmat kubur. Itu sedang menghadapi itu ruhul hakiki. Ada katanya yang suka hadir yang suka keluar di mimpi kita. Iya. Itu katanya disebutnya ruhul insan. Kita kalau tidur kan suka bermimpi. Iya. Nah, itu ruhul insan yang keluar. Karena tidur itu kan sebagian dari meninggal. Iya. Sebagian kita dari meninggal. Nah, itu ruhul insan yang keluar. Itu ada yang maka kayak kalau kita kencing, suka benar kencingnya, atau lagi ngelakuin sama istri, contoh ngimpi gitu, terus keluar kerasa nikmatnya, itu ruhul insan yang keluar kan. Ruhul insan. Bukan jin atau gangguan gitu ya. Bukan, itu mimpi kan, itu mah. Mimpi bukan jin itu. Ruh Kalau, kita yang tapi keluar. kan kalau sekarang mimpi punya uang banyak, pas bangun nggak ada itu. Nggak ada itu uangnya, tapi kerasa kan bahagianya kita. Iya. Bahkan waktu bangun kita cari-cari uang, itu kan ruhul insan kita yang keluar. Itu mungkin uangnya nggak ada, tapi apa yang kita rasakan, karena duit tadi bisa gepok kita kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang mimpi, Kang. Satu pertanyaan. Ngomong-ngomong tentang mimpi, kan kalau misalkan laki-laki mimpi basah gitu ya, pada umumnya semuanya sudah merasa gitu, pasti mungkin itu bagian daripada ruhul insan tadi. Tapi kalau misalkan perempuan bermimpi terus bersetubuh dengan orang lain selain daripada muhrimnya atau suaminya, terus tapi sering terjadi begitu. Nah, itu bagaimana sih kita menyikapi itu gitu, Kang? Apakah jinkah atau apa begitu? Mohon penjelasannya. Kalau menurut yang saya ketahui, kalau kita bermimpi jima itu salah satu jin
yang menggauli kita. Makanya kalau kita tidak ingin, maka sebelum sholat sebelum tidur baca ayat kursi dulu, ya, berdoa dulu, baca ayat kursi sebisa mungkin. Ayat kursi itu belajar, kita belajar Berapa kali itu tuh? 1 kali aja, 1 kali, bagus 3 kali kita baca. Kalau sudah berdoa tapi bermimpi gitu Ya, kan masih sering kali bermimpi. itu baca doa dulu enggak gitu. Ini pertanyaannya maksa begitu. Ya bisa jadi Bisa jadi soalnya banyak yang bertanya supaya hatinya tenang begitu. Terus kita masih berdoa terus bermimpi masih bermimpi juga, itu mungkin ada faktor keinginan dalam hati terbesit dalam hati untuk Menyalurkan. untuk gitulah menghayal ke sana. Iya. Mungkin karena berdoanya juga kurang fokus, kurang khusyuk, kurang benar-benar meminta kepada Allah, sehingga kurang penjagaan. Iya. Nah, mungkin saya nyambung pertanyaan tekan saya kan. Jadi kan suka ada istilah genderuwo menyetubuhi istri. Kan suka ada gitulah, Iya, misalkan pernah. contohnya suaminya keluar dan tiba-tiba si gender tersebut menyerupai sang suami. Nah itu hukumnya gimana ya, maksudnya apakah termasuk apa namanya jin, bukan jin, Fokrut. Halal atau haram? seperti itu, apa dosa kan isinya kan Bagaimana tahu. menyikapinya gitu. Menyikapinya gimana, apakah itu kan apa kita hukum misalkan hukum jima atau gimana gitu? Ya mungkin kalau untuk jin, jin kan sama yang terkena hukuman sama kita. Mungkin untuk si jin itu termasuk perkara yang dosa, yang zina. Tapi untuk Si wanitanya, wanitanya karena dia terhijab ketidaktahuan, karena dia tidak tahu apa yang menggauli, karena menyerupai suami dia yang mungkin halal untuk dia perasaan dia halal, itu tidak ada dosa. Soalnya juga saya jam sama rekan-rekan kan dulu pernah ngonten seseorang yang suaminya pergi, nah dia itu bersetubuh dengan yang menyerupai suaminya, dan rasanya tuh kayaknya lebih enak katanya gitu, lebih perkasa. Nah itu gimana gitu, maksudnya dia itu kayak beda sama suami tapi dia menikmati gitu. Mohon maaf. Oh, kalau dia udah tahu terus menikmati, terus merasa itu beda suatu judul. kenikmatan, itu beda judul. Dia itu sudah tahu itu bukan suaminya, terus dia merasa menikmati, terus merasa ingin lagi, itu udah dosa. Niatnya juga udah dosa, udah salah. Harusnya dipertanyakan dulu, kok ini beda gitu ya. Atau dipertanyakan ke suaminya begitu ya. Kalau wanita yang baik itu mungkin udah tahu itu, dia nangis. Disetubuhi, jangankan disetubuhi jin, disebut tubuhi orang lain, dilihat orang lain juga nangis, dia tuh orang benar, orang kalau wanita solehah nggak bakalan kayak gitu. Nah Kang, jadi kembali ke pertanyaan tadi tentang Vina ya. Jadi kan Kang Sandi ini selaku pakar spiritual dan ahli hikmah. Jadi menurut Kang Sandi, menurut mata batin dan penglihatan Kang Sandi, sebetulnya yang masuk ke saudaranya Vina tersebut itu asli sosok Qorin dari Vina tersebut, atau memang jin liar yang akan mengadu domba? Dari mata batin ini mas, saya lihatnya dari mata batin bisa mas. menerawang gitu. Barangkali Kang Sandi bisa menerawang, Mungkin penglihat dengan kalau mata batin. Kalau untuk itu ya mungkin karena saya juga nggak mengikuti, nggak tahu, nggak pernah lihat kejadian. Oh ini yang kesurupannya kan saya nggak pernah lihat. Siapa wajahnya, terus kejadiannya kayak gimana, kelihatan terus apa yang dibicarakan. Itu sama sekali saya belum pernah melihat mungkin kurang itu. Tapi kalau dilihat dari tadi yang dibicarakan, terus apa yang diomongin bener, apa yang diomongin persis sama pengalaman dan kejadian si korban, itu besar kemungkinan jin Qorin. Berarti jin Qorin dari almarhum gitu kan. Besar kemungkinan. Untuk jin-jin yang biasa itu bukan jin-jin yang liar, yang jahil gitu ya, mungkin dia ingin selalu memecah belah, palsu, bahkan dusta yang dibicarakan hanya untuk menjerumuskan seseorang lah. Berarti dengan terjadinya peristiwa seperti ini, jin Qorin masuk ke saudaranya Vina, berarti jin-jin liar pun juga berusaha untuk mendobrak masyarakat Indonesia untuk
saling pertempur adu Mekanik. mungkin Pendapat. bicaraan, mungkin pendapat Ya, atau mungkin gini, bagaimana. sebelum Kang San yang menjawab mungkin itu terlalu liar lah. Udah Masih ya. selalu mendobrak mungkin. Udah ya. Udah jangan. Udah ya, udah. Sabar Bang, sabar. Udah ya. Itu pertanyaan ada jawabannya juga sih. Boleh, boleh. Gimana mungkin kan jin bisa masuk ke badan kita? Terus pertanyaannya, mungkin kepada orang lain juga bisa. Kalau hatinya yang kosong, pikirannya yang kosong, badannya nggak jauh dari ibadah, badannya jauh dari zikir kepada Allah, badannya jarang dibawa munajat kepada Allah, itu bisa besar kemungkinan termasuk kemasukan jin. Besar kemungkinan. Cuman kemasukan jin itu karena sesama makhluk halus, karena sesama makhluk yang kasar seperti kita kelihatan itu kan makhluk kasar. Iya. Jin termasuk makhluk alamnya alam kasar sama seperti kita. Oh, Alam kasar sama seperti kita karena masih bisa menampakkan. melihat. Oh, iya. Karena Sifat-sifat masih itu. bisa ada kan ulama-ulama yang mempunyai santri itu ribuan dari bangsa jin. Masya Allah. Banyak itu ulama-ulama yang soleh, ulama dulu-dulu itu kan ya. Nah itu masih kayaknya alamnya sama seperti kita gitu kan. Itu kalau kemasukan jin mungkin kelihatan nih. Kalau kerasukan jin karena alamnya sama alam kasar seperti kita bisa kelihatan sifat orang yang kemasukan jin. Tapi kalau kemasukan setan itu alamnya alam halus, udah nggak kelihatan orang yang kemasukan setan. Bahkan dianya juga nggak sadar lagi kerasukan setan. Oh, bisa gitu. Seperti orang yang tidak ada rasa bersalah ketika meninggalkan suatu kewajiban. Oh. Kan nggak kelihatan itu. Serasa kita aja itu nggak ada rasa. Ninggalin sholat gitu kan, ninggalin ibadah, ninggalin kewajiban itu nggak kelihatan kalau dia lagi kerasukan Setan. setan. Anak dajjal itu salat tuh namanya. Berarti kan Kang Sandi ini tidak tahu wajah Vina seperti apa, Nggak tahu tuh. asal usulnya dari desa mana, terus nama panjangnya siapa, orang tuanya siapa. Cuman Kang Sandi dengan mendengar alur cerita yang tadi kita ceritakan, mungkin Kang Sandi bisa merasakan bahwa hadirnya jin Korean tersebut berarti betul dari almarhumah Vina berarti. Dari jin Korean. Jin Korean tersebut berarti asli dari almarhum Pinanya. Besar Besar kemungkinan kemungkinan. itu hanya menduga-duga. Kan dari Hanya bahan-bahan yang kemungkinan. kita sampaikan. Ya mungkin kan Kang Sandi melihatnya atau mendengar mencernanya dengan batin mungkin. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Sandi atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua, bisa menjadi pelajaran gitu. Kalau begitu kami tutup video kami atau silaturahmi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.